Sakti. Mereka semua berjuang melawan kecemasan dengan menggunakan teknik konseling biblioterapi yang dipandu oleh salah satu guru konselor di sekolahnya. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Jadi pertama kali kalian melakukan konseling kelompok ya? Iya. Oke, mungkin bisa kalian perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Jaiza. Perkenalkan, nama saya Giza. Perkenalkan, nama saya Dwi. Perkenalkan, nama saya April. Perkenalkan, nama saya Sakti. Terima kasih semuanya. Seperti yang kita bahas, kita akan menggunakan buku yang berjudul Wonder. Nah, buku ini itu membantu kita untuk mengatasi dan memahami kecemasan pada diri kita. Lalu sebelum kita membaca buku, saya ingin kalian masing-masing menceritakan tentang kecemasan kalian yang sedang kalian alami. Mulai dari saya merasakan cemas yang seperti dengan juga seperti kecelakaan dan bencana. Jadi selanjutnya Saya cemas akan kesehatan diri saya dan keluarga saya. Saya juga takut hal-hal buruk terjadi kepada saya dan keluarga saya. Dan kalau saya itu merasakan kecemasan terhadap masa depan saya, dan saya itu merasakan kalau saya itu merasa gagal terhadap masa depan saya. Kalau saya itu merasa cemas karena orang lain yang membuat saya itu kepikiran sampai saya depresi. Saya tuh cuma saya waktu usia masih terus karena itu jangan pada saya waktu itu. terima kasih atas kunjungan kalian. Nah, saya mau memberitahukan bahwa konseling kelompok ini saya harap tidak akan disebarkan dan tidak akan memberitahukan ke siapa-siapa ya. Baik. Kecemasan yang memang bisa sangat melelahkan dan menghambat kehidupan hidup kita. Sekarang mari kita coba buku yang sudah saya kirim. Buku Wonder itu bisa kalian baca terlebih dahulu, bagaimana itu bisa mengatur emosi kalian dan bagaimana ini adalah tokoh utama, yaitu Agus Gurman. Tokoh utama dalam cerita ini menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, termasuk menghadapi kecemasan sosial. Kita akan membaca bagian pertama secara bersama-sama. Apa yang kalian rasakan setelah membaca bagian pertama?
Bagus sekali. Sekarang mari kita hubungkan cerita ini dengan pengalaman kalian sendiri. Bagaimana cara Agus dapat membantu kalian memahami dan mengatasi kecemasan kalian. Saya Agus mengingatkan saya bahwa tidak semua orang akan menyetujui atau menyukai saya. Yang penting adalah saya menerima diri saya sendiri. Kalau saya tuh sebenarnya diberikan tuh memberikan keberanian untuk menghadapi kecemasan yang saya hadapi dan bisa belajar atau menghadapinya. Dan kalau untuk saya itu cerita Agus ini itu membuat saya menyadari bahwa masa depan memang tidak pasti, tetapi saya bisa berusaha untuk mencari tujuan saya selagi saya bisa menikmati proses itu. Saya belajar dari cerita ini untuk menerima ketidakpastian dan tidak terlalu khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya belajar untuk lebih menghargai kesehatan saya dan orang-orang di dekat saya. Kecemasan ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat semuanya menjadi buruk. Sangat bagus, kalian semua telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang cerita dan bagaimana cerita ini dapat diterapkan di kehidupan kalian. Buku wonder ini mengajarkan kita bahwa kita semua itu unik dan memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan dalam hidup kita sendiri-sendiri. Agus menunjukkan kepada kita bahwa meskipun menghadapi banyak kesulitan, kita bisa tetap tegar dan berani menerima diri kita sendiri. Untuk minggu depan, saya harap kalian bisa membaca buku yang baru selanjutnya, karena mungkin setelah kalian membaca buku yang lebih lanjut, kalian merasakan ketenangan itu kembali. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dari naskah biblioterapi ini adalah untuk memberikan dukungan emosional dan strategi coping bagi remaja yang mengalami kecemasan melalui pembacaan dan diskusi tentang buku Wonder karya R.G. Palacio. Tujuan utama dari sesi konseling ini, yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, membangun empati dan hubungan sosial. Yang ketiga, mempelajari strategi coping. Yang keempat, mengurangi stigma. Yang kelima, mendorong penerimaan diri. Dan yang keenam, mempromosikan kesehatan mental yang positif. Biblioterapi ini tidak hanya berfokus pada pemahaman kecemasan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang dapat membantu remaja menghadapi tantangan di masa depan yang baik.